Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esa Fadila Zafel dengan NIM 2110851021. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kebijakan Denmark dalam Kemitraan Energi dengan Indonesia pada Indonesia-Denmark Energy Partnership Program atau Indo-DEPP. Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Kerjasama Indonesia dan Denmark dalam bidang energi telah terjalin cukup lama, sejak 2008 dengan program-program berkala. Denmark sebagai inisiator kerjasama, pemberi bantuan dana, dan transfer teknologi dalam kerjasama-kerjasama tersebut. Tujuan kerjasama yang telah terjalin lebih banyak menguntungkan Indonesia. Bahkan dalam kerjasama Indo-DPP, tujuan dari kerjasama adalah untuk memenuhi kebutuhan energi bersih dalam negeri Indonesia. Selain itu, komitmen Indonesia yang lemah pada peningkatan sumber energi baru terbarukan dan isu lingkungan lainnya harusnya menjadi alasan bagi Denmark untuk mempertimbangkan keberlanjutan kerjasama. Namun, kedua negara telah membuat rancangan kerjasama lanjutan untuk 2025 nanti di bidang energi. 1.2 Rumusan masalah, kerjasama kedua negara telah berlangsung cukup lama. Pada Indo-DPP, tujuan utamanya adalah transisi energi bersih dan pemenuhan energi bersih nasional Indonesia. Implementasi program juga mengalami kendala seperti kurangnya komitmen dalam Indonesia dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan isu lingkungan lainnya. 1.3 Pertanyaan penelitian, apa faktor Denmark mempertahankan kerjasama energi dengan Indonesia dalam Indo-DPP? 1.4 Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan faktor pendorong pengambilan kebijakan luar negeri Denmark demi melihat faktor yang melatar belakangi keputusan Denmark dalam melanjutkan kerjasama energi dengan Indonesia. Dengan manfaat penelitian, yaitu manfaat akademis, penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian baru dan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai analisis kebijakan luar negeri suatu negara, terkhususnya kebijakan luar negeri suatu negara maju kepada negara berkembang di bidang energi terbarukan dalam studi hubungan internasional. Dan manfaat praktisnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi lebih lanjut mengenai pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara maju kepada negara berkembang. Selanjutnya, 1.6 Studi Pusaka. Ada 5 studi pusaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, kerjasama Indonesia dan Denmark dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT di Indonesia yang ditulis oleh Hasnam Mandasari Tianotak, Melpayanti Sinaga, dan Marino Siaung. Yang kedua, kepentingan Denmark dalam pemberian bantuan lingkungan terhadap Indonesia melalui Environmental Support Program Phase 3 atau ESP3, karya Karisma Anissa Dewi. Studi pusaka keempat, yaitu analisis diplomasi soft power Denmark terhadap Indonesia, studi tentang kerjasama pengelolaan lingkungan di Indonesia yang ditulis oleh Septianto G. Prakoso dan Nadia Dian Ardita. Yang keempat, ada realisasi kebijakan Uni Eropa oleh Denmark dalam menghadapi ancaman pemanasan global, yang ditulis oleh Yovita Yuwananda dan Henny Nugrahani. Yang kelima, dan yang terakhir ada Sino-Danish Cooperation in the Energy Transition, yang ditulis oleh Birte Holst-C dan Sin Haakansen. 1.7 Kerangka konseptual. Dalam penelitian ini, konsep yang saya gunakan adalah Environmental Foreign Policy yang dikemukakan oleh Paul G. Harris. Saya menggunakan pendekatan Ideas-Based State-Centric Theory dengan melihat peran ide dalam pengambilan kebijakan Denmark dengan level analisis negara. Pendekatan Ideas-Based State-Centric Theory saya gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya, yaitu ada 2 poin. Yang pertama, apa peran ide dalam pembentukan kebijakan luar negeri Denmark berbasis energi, serta apa peran negara sebagai aktor utama dalam merealisasikan ide-ide tersebut ke dalam kebijakannya. Apa peran negara sebagai aktor utama merealisasikan ide-ide tersebut ke dalam kebijakan luar negerinya? Dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan di sektor energi, dan kedua, peran negara sebagai aktor utama yang mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri, perubahan iklim, di mana kebijakannya yaitu kebijakan nilai ekonomi karbon di sektor energi. 1.7 Kerangka konseptual. Konsep yang saya gunakan di sini adalah Environmental Foreign Policy yang dikemukakan oleh Paul G. Harris. Dan berdasarkan konsep yang saya gunakan, saya menggunakan pendekatan Ideas-Based State-Centric Theory. Pendekatan ini saya gunakan untuk menganalisis faktor pendorong kebijakan luar negeri Denmark dalam sektor energi, terutama khususnya dalam kerjasama Indo-DEPP. Dalam penelitian ini akan ada 2 jawaban yang akan kita dapatkan nanti. Yang pertama, peran ide dan norma yang telah berkembang di Denmark yang mendorong Denmark untuk
melanjutkan kerjasama energi dengan Indonesia. Yang kedua adalah peran negara sebagai aktor utama dalam melanjutkan kerjasama energi dalam Indonesia, khususnya dalam Indo-DPP. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan batasan penelitian 2020 dan 2025. Alasan pengambilan tahun 2020 adalah karena kerjasama ini awal ditandatanganinya pada tahun 2020 dan 2025 digunakan sebagai akhir dari batasan penelitian karena kerjasama ini diakhiri di tahun 2025 ini. Dengan unit dan tingkat analisis, unit analisisnya adalah faktor pengambilan kebijakan luar negeri Denmark, dan unit eksplanasinya kerjasama energi Indonesia Denmark dengan level analisis negara. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode library research atau studi kepustakaan dengan data sekunder. 2.2 Kebijakan energi dan lingkungan Denmark dalam negeri. 2.2.1 yaitu evolusi energi Denmark. Evolusi energi Denmark dimulai pada saat krisis minyak 1973. Denmark menyadari bahwa negaranya tidak bisa terus-menerus bergantung kepada sumber energi fosil, terutama yang berasal dari impor negara lain. Sebelumnya, konsumsi energi Denmark dipenuhi oleh minyak impor sebesar 95%. Selain itu juga, menurut laporan Our Common Future oleh Komisi Brundtland, Denmark merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar pada tahun 1987. Tidak hanya itu, Denmark juga memiliki rekor jelek dalam niat untuk memenuhi kebutuhan energinya menggunakan sumber energi nuklir. Namun, hal ini mendapat resistensi dari publik dan organisasi non-pemerintah. Maka dari itu, Denmark melakukan penyusunan ulang rancangan kebijakan energi dan transisi sumber daya dengan target 46% berasal dari angin dan 4% lainnya dari energi sinar matahari. Setelah sadar bahwa Denmark merupakan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar dan kekeliruannya dalam rancangan pengisi sumber daya energi nasional, Denmark terus memperluas ambisi dan target yang besar dalam energi baru terbarukan. Pada tahun 2020, Denmark juga membangun pulau buatan di Laut Utara sebagai kawasan penempatan 600 turbin angin raksasa yang diperkirakan dapat beroperasi pada tahun 2033 nanti untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dalam negerinya. Saat ini, Denmark telah menginspirasi banyak negara di dunia dengan menjadi negara pelopor dekarbonisasi utama. Denmark juga menunjukkan capaian paling progresif dalam bidang pengembangan energi terbarukan, terutama energi angin. Keberhasilan dicapai Denmark ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang konsisten, pengembangan keberlanjutan pada teknologi energi, serta partisipasi dari masyarakat dan juga sektor swasta. 2.2.2 Politik dan ekonomi domestik energi terbarukan Denmark. Saat ini, isu iklim dan pengembangan energi terbarukan sudah menjadi kebijakan yang relatif stabil dan berkelanjutan di ranah politik Denmark. Sejak krisis energi 1973, isu energi telah menjadi agenda antar partai di parlemen Denmark. Sehingga kebijakan yang menyangkut energi hijau tidak hanya merefleksikan kepentingan satu rezim, melainkan kebijakan tersebut lahir dari kesepakatan politik jangka panjang antara berbagai pihak. Kesepakatan bersama ini diperkuat dengan lahirnya The Danish Climate Act pada tahun 2019 yang secara hukum mengikat pemerintah Denmark dalam mencapai target karbon netral pada tahun 2050. Dalam kebijakan berbasis energi, Kementerian Iklim, Energi, dan Utilitas memiliki mandat untuk merumuskan strategi transisi energi. Sementara Kementerian Luar Negeri mengintegrasikan agenda-agenda energi tersebut ke diplomasi internasional. Perusahaan energi Denmark juga turut berperan sebab mereka tidak hanya memberi sumbangsi pada inovasi teknologi, tetapi juga mendorong ekspor sebagai bagian dari kepentingan ekonomi nasional Denmark. Bersamaan dengan itu, organisasi masyarakat sipil dan publik Denmark yang memiliki kesadaran tinggi terhadap isu iklim juga ikut memantau kebijakan pemerintah agar selalu konsisten dengan strategi energi bersih. Tidak hanya dalam sektor politik, teknologi energi terbarukan sudah menjadi produk dalam penggerak perekonomian Denmark. Sejak tahun 2000-an, industri turbin angin dan teknologi efisiensi energi berkembang pesat di Denmark. Industri energi hijau dipandang sebagai sumber ekspor strategis sekaligus sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh ekonomi Denmark ke pasar global. 2.3 Politik luar negeri Denmark dalam isu energi dan lingkungan. Dalam memperluas pengaruh dan kontribusinya dalam sektor energi global, Denmark menjalankan diplomasi hijau sebagai instrumen soft power-nya. Kementerian Luar Negeri Denmark berperan sebagai aktor diplomasi sekaligus perumus dan pelaksana strategis kerjasama.
Strategi diplomasi hijau secara aktif menjalin kerjasama internasional antara Denmark dan negara-negara, khususnya negara berkembang di kawasan Afrika dan Asia di bidang energi. Wilayah negara-negara berkembang seperti Asia dan Afrika dijadikan fokus utama bagi diplomasi energi Denmark sebab di wilayah-wilayah ini kebutuhan akan pembangunan energi yang berkelanjutan itu sangat mendesak. Posisikan diri sebagai mitra pembangunan yang progresif dan ramah lingkungan, Denmark tidak hanya memperluas pengaruh politik dan ekonomi luar negerinya, tetapi juga memperkuat citranya sebagai pemimpin global dalam isu lingkungan dan keberlanjutan. Bab 3, Indo-DPP sebagai kerjasama berbasis energi antara Indonesia dan Denmark. 3.1 Indonesia Energy Partnership Program atau DEPP. 3.1.1 Latar belakang kerjasama DEPP. DEPP merupakan bagian dari komitmen Denmark terhadap transisi energi global dengan memanfaatkan 40 tahun pengalaman pada transisi energi hijau dan 10 tahun pengalaman Danish Energy Agency dalam praktik kerjasama pemerintah-pemerintah. Dukungan dalam DEPP berupa bantuan dana, transfer teknologi, dan asistensi kebijakan bagi negara mitra. DEPP saat ini telah dijalankan bersama beberapa negara dengan beberapa negara mitra utamanya yaitu Indonesia, Meksiko, Vietnam, Tiongkok, dan Afrika Selatan. DPP ini merupakan bentuk strategi luar negeri Denmark yang memadukan kepentingan nasional di bidang energi dengan agenda keberlanjutan global. Dan program ini merupakan wujud konkret dari komitmen Denmark dalam memenuhi komitmen dalam SDGs dan Paris Agreement dengan tujuan membantu negara-negara berkembang dan transisi energi karbon. Faktor utama yang merealisasikan program DPP adalah Danish Energy Agency atau DEA, yaitu badan di bawah Kementerian Iklim, Energi, dan Utilitas Denmark. Untuk tujuan dan teknis pelaksanaan program ini sendiri akan menyesuaikan sesuai kebutuhan negara mitra strategis. Program DEPP yang diinisiasi Denmark ini tidak hanya mencerminkan komitmen Denmark dalam menghadapi krisis iklim global, tapi juga menjadi sarana untuk memperluas pengaruh geopolitiknya kepada negara berkembang. Selanjutnya, 3.1.2 DEPP dengan negara mitra. Yang pertama adalah Meksiko DEPP. Meksiko merupakan salah satu negara produsen minyak mentah terbesar dan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ke-12 di dunia. Sebagian besar pergerakan ekonomi di Meksiko sangat bergantung pada bahan bakar fosil dalam industri manufaktur, energi, dan transportasi. Nah, sadar akan tanggung jawab yang besar terhadap perubahan iklim, Meksiko menyertakan diri dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan berpartisipasi pada Perjanjian Paris dan SDGs untuk energi dan iklim. Komitmen ini didukung oleh kerjasama energi yang telah terjalin antara Meksiko dan Denmark, khususnya dalam Meksiko DEPP. Denmark dipilih menjadi mitra dalam upaya transisi energi dan mitigasi perubahan iklim karena Denmark memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam pengintegrasian sumber energi terbarukan yang fluktuatif ke dalam sistem energi nasional. Kemitraan ini telah terlaksana selama 3 fase, yaitu fase pertama pada tahun 2014 dan 2017, fase kedua 2017 sampai 2020, dan fase selanjutnya yaitu 2021 dan 2025. Selanjutnya ada Vietnam DEPP. Vietnam merupakan salah satu mitra utama Denmark dalam kerjasama energi. Kerjasama energi kedua negara telah terjalin sejak 2013 dengan 2 aktor utama, yaitu dari pihak Denmark yaitu Danish Energy Agency dan dari pihak Vietnam yaitu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam. Saat ini, Vietnam DEPP telah berada pada fase ketiga atau DEPP 3 dengan fokus utama dari kerjasama kedua negara adalah untuk memberi dukungan kepada Vietnam mencapai target net zero emission pada tahun 2050 dan mewujudkan komitmennya pada Perjanjian Paris dan target pada SDGs. Vietnam dikatakan sebagai mitra utama Denmark karena Kim Ho Luen Christensen, Duta Besar Denmark, mengatakan Vietnam merupakan salah satu mitra terbaik Denmark. Hubungan kerjasama antara Denmark dan Vietnam telah berlangsung lama dan Denmark senantiasa memperkuat hubungan tersebut dengan berbagai kerjasama baik di tingkat nasional maupun provinsi, khususnya pada sektor iklim dan energi. Selanjutnya ada Tiongkok DPP. Tiongkok merupakan negara dengan populasi terbesar kedua di dunia setelah India. Dan Tiongkok juga merupakan negara dengan ekonomi terbesar di dunia dengan sistem kelistrikannya didominasi oleh batu bara. Tiongkok menyumbang kurang lebih sepertiga dari emisi karbon dioksida global. Berbeda dengan negara mitra lainnya, kemitraan energi yang terjalin antara Denmark dan Tiongkok ini menunjukkan kolaborasi yang seimbang untuk mempercepat transisi energi. Hal ini diwujudkan dengan perluas skala penelitian berbasis energi terbarukan dan mempercepat penerapan teknologi energi bersih. Selain berfokus pada kerjasama pemerintah-pemerintah, kemitraan ini juga meliputi kolaborasi bidang akademik dan riset untuk menunjang keberhasilan kerjasama. Terdapat banyak publikasi bersama antara lembaga akademik dari kedua negara dengan fokus energi, teknologi, dan lingkungan.
Meskipun kerjasama kedua negara sangat kuat dan saling timbal balik satu sama lain, kemitraan DPP di Tiongkok akan diberhentikan secara bertahap, sebab Tiongkok diperkirakan akan mencapai batas Development Assistance Committee. Selanjutnya, Afrika Selatan DPP. Kerjasama berbasis energi antara Denmark dan Afrika Selatan telah terjalin dengan cukup kuat. Kerjasama bilateral kedua negara sebelumnya telah terjalin pada bidang air, energi, dan konsep kota tangguh. Dan selanjutnya, telah memperkuat hubungan bilateral dengan kolaborasi pada kerjasama di bidang energi hijau. Fokus utama dari Afrika Selatan DPP adalah agri-pangan, pembangunan perkotaan, dan energi terbarukan. Tujuan utama dari program Afrika DPP adalah selain menjadi pendorong pertumbuhan hijau dan memperluas lapangan kerja, juga untuk meningkatkan kondisi lingkungan dan kehidupan di wilayah Afrika Selatan yang terdampak degradasi lingkungan dan iklim. Salah satu hasil dari kemitraan DPP di Afrika Selatan yaitu Wind Atlas for South Africa atau WASA, yang telah berhasil dalam menghasilkan dokumentasi dan menyediakan akses publik bagi sumber daya angin di Afrika Selatan. Selanjutnya, 3.2 kerjasama Indonesia-Denmark dalam Indo-DPP. 3.2.1 tantangan iklim Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami kondisi degradasi lingkungan yang besar. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh natural phenomenon atau fenomena alam, tetapi juga merupakan dampak dari kegiatan aktivitas manusia. Mengingat jumlah populasi penduduk di Indonesia mencapai angka 285,73 juta jiwa. Angka deforestasi di Indonesia mencapai 480.000 hektar. Tidak hanya masalah deforestasi, Indonesia juga memiliki tantangan dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Selain itu, pada isu kenaikan permukaan laut, menurut data yang dipaparkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama Bappenas, proyeksi kenaikan permukaan laut Indonesia meningkat hingga mencapai angka 0,8 hingga 12 cm per tahunnya. Hal ini akan sangat merugikan Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang 65% penduduknya tinggal di wilayah pesisir. Tidak hanya itu, Indonesia juga mengalami perubahan pola curah hujan yang tidak teratur, cenderung mengarah ke ekstrim. Dengan besar wilayah yang cukup luas, beberapa bagian wilayah dapat merasakan curah hujan yang tinggi dan sebagian wilayah lain mengalami kekeringan. Dan salah satu tantangan terbesar dalam isu perubahan iklim di Indonesia merupakan masalah sampah. Dengan jumlah penduduk yang besar, aktivitas masyarakat Indonesia yang intensitasnya tinggi dapat berdampak ke lingkungan sekitarnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Georgia, yaitu salah satu institusi pendidikan di Amerika Serikat, Indonesia merupakan negara peringkat kedua sebagai penghasil sampah terbesar di dunia. Dengan fakta-fakta tersebut, menjadikan Indonesia sebagai negara peringkat 14 dalam Global Climate Risk Index. Dari banyaknya tantangan terhadap permasalahan iklim yang dihadapi Indonesia, sebenarnya Indonesia memiliki peluang untuk dapat berpartisipasi dalam rangka mencapai target net zero emission. Letak geografis Indonesia yang strategis dan fakta bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan menjadikan Indonesia memiliki potensi yang besar terhadap sinar matahari dan sumber daya angin. Selain itu, potensi energi terbarukan Indonesia juga meliputi energi air, energi laut, panas bumi, dan juga biomas yang dapat digunakan Indonesia sebagai upaya untuk mempercepat mitigasi perubahan iklim dan transisi energi. 3.2.2 Komitmen keberlanjutan kerjasama energi dalam Indo-DPP. Sebelum kerjasama energi Indo-DPP, kerjasama energi antara kedua negara, Denmark dan Indonesia dijalankan dalam program berkala sejak 2008. Setelah SSC berakhir pada tahun 2020, kedua negara sepakat membentuk kerjasama baru dengan menandatangani nota kesepahaman. Pihak Indonesia dan Denmark melakukan pertemuan daring untuk membahas kelanjutan implementasi program Indo-DPP. Dan dalam pertemuan tersebut, terdapat 3 outcomes utama yang dipaparkan dalam program ini. Yang pertama, scenario-based long-term energy plans and regulation, integration of renewable energy, dan enhanced national energy for energy efficiency. Masing-masing dari tiga outcomes utama ini diharapkan akan menghasilkan 3 output yang akan dikeluarkan nantinya. Capaian utama dari program Indo-DPP ini adalah penyusunan Renewable Energy Quota atau Pipeline Report dan Energy Outlook atau prospek energi regional bagi 4 provinsi Indonesia. Bab 4, analisis kebijakan luar negeri Denmark dalam melanjutkan kerjasama Indo-DPP dengan Indonesia. 4.1, peran ide dan norma dalam kebijakan energi Denmark. Dalam menganalisis faktor pendorong Denmark dalam kebijakan luar negerinya melanjutkan kerjasama energi dengan Indonesia,
Menggunakan pendekatan Ideas-Based State-Centric Theory oleh Paul G. Harris dalam Environmental Foreign Policy, ide dan norma yang dianut sebuah negara berperan besar dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Pada bab ini akan dipaparkan pengaruh ide dan norma yang telah terintegrasi dalam kebijakan Denmark mempengaruhi keputusannya dalam melanjutkan kerjasama berbasis energi dengan Indonesia. Interpretasi ide ini berfungsi sebagai gagasan utama atau peta jalan yang menentukan arah kebijakan suatu negara, tidak hanya terbatas pada kebijakan domestiknya, namun juga sebagai komitmen Denmark secara global. Ide utama yang akan menjadi poin analisis faktor pendorong Denmark dalam melanjutkan kerjasama berbasis energi dengan Indonesia adalah ide mengenai mitigasi perubahan iklim, transisi energi, dan keadilan global. Ide terkait mitigasi perubahan iklim. Munculnya kesadaran akan pentingnya mitigasi perubahan iklim di Denmark berkembang pada tahun 1987 saat Komisi Brundtland menyebutkan bahwa Denmark adalah negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar. Dengan fakta historis sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar, Denmark ingin merubah citranya dengan menerapkan target-target ambisius domestik dan global. Sejak saat itu, ambisi dan target Denmark dalam upaya mitigasi perubahan iklim terus berkembang dan besar, tidak hanya dalam ruang lingkup domestik, namun juga internasional, baik secara multilateral maupun bilateral. Secara bilateral, dalam kerjasama Indo-DPP adalah bentuk komitmen global Denmark dalam mitigasi perubahan iklim, dan Indonesia juga dipilih oleh Denmark karena merupakan salah satu negara penghasil emisi gas karbon terbesar saat ini. Mitigasi perubahan iklim menjadi dasar bagi kerjasama Indo-DPP dikarenakan Denmark memiliki prinsip yang kuat bagi upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu, Indonesia juga termasuk ke dalam 10 negara penghasil emisi gas karbon terbesar. Selanjutnya, 4.1.2 Transisi Energi. Transisi energi merupakan ide konsep utama yang mendorong Denmark dalam melanjutkan kerjasama energi dengan Indonesia pada Indo-DPP. Berbekal dari pengalaman transisi energi sejak krisis minyak 97, Denmark terus berupaya dalam pemenuhan energi domestik dan ikut serta dalam komitmen global terkait transisi energi. Dalam ruang lingkup global, ide transisi energi Denmark diwujudkan dalam kerjasama, baik secara multilateral maupun bilateral. Dengan tujuan utama pada program Indo-DPP, yaitu pemenuhan energi bersih domestik, transisi energi berperan dalam memanfaatkan potensi EBT Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan energi nasionalnya. Transisi energi merupakan prinsip yang telah dipegang lama oleh Denmark dan telah dikembangkan secara lebih lama dalam kebijakannya. Dan Indonesia dipilih sebagai salah satu mitra Denmark dalam upaya transisi energi global dikarenakan Indonesia memiliki potensi yang besar terhadap EBT. 4.1.3 yaitu norma keadilan global. Kesadaran kolektif menghasilkan prinsip keadilan yaitu Common but Differentiated Responsibilities atau CBDR dalam rezim lingkungan global. Prinsip ini menjadi dasar moral bagi negara-negara maju untuk memimpin transisi energi hijau. Denmark memposisikan dirinya sebagai pelopor dalam transisi energi. Dengan fakta historis dan teknologi transisi energi yang maju, Denmark berupaya dalam transisi energi global termasuk dalam Indo-DPP. Prinsip CBDR muncul akibat timbulnya kesadaran bahwa negara-negara maju memiliki kapasitas yang lebih dalam upaya transisi energi. Maka dari itu, agar mewujudkan keadilan global agar semua negara dapat berpartisipasi dalam rezim lingkungan global, prinsip CBDR muncul. Prinsip CBDR muncul sebagai dasar moral bagi negara-negara maju untuk memimpin transisi energi global. Dengan norma keadilan global, CBDR secara langsung mengaruhi kelanjutan kerjasama Indo-DPP. Menurut Nationally Determined Contribution atau NDC Denmark, prinsip ini mendorong dukungan bilateral untuk mengurangi emisi Indonesia sebesar 29% pada 2030 terhadap skenario business as usual. Dukungan ini menunjukkan keselarasan norma keadilan global dan implementasinya yang dijalankan oleh Denmark terkait kerjasama berbasis energi dengan Indonesia. Denmark sebagai negara yang memiliki kapasitas lebih membantu Indonesia melalui bantuan dana, transfer teknologi, dan pembangunan kapasitas pengembangan teknologi energi bersih untuk mempercepat tercapainya target global. Selanjutnya, 4.1.4 yaitu kontribusi aktor non-negara dalam pendekatan IDS-based State-centric theory diperlukan pemahaman mengenai kontribusi aktor non-negara dan mempengaruhi kebijakan Denmark. Kontribusi ini dapat berupa pemberian ilmu pengetahuan dan juga teknologi dari aktor non-negara seperti LSM, organisasi, ahli. Beberapa aktor non-negara berperan dalam mendorong Denmark melanjutkan kerjasama energi dengan Indonesia. Yang pertama ada State of Green yang merupakan salah satu aktor non-negara paling berpengaruh dan pembentukan arah kebijakan luar negeri Denmark di bidang energi.
Dalam Indo-DEPP sendiri, State of Green berperan mempertemukan antara aktor pemerintah, pelaku industri, dan juga lembaga penelitian dengan mitra Indonesia, agar Indonesia ingin terus melanjutkan kerjasama energi dengan Denmark. Denmark juga berperan sebagai promotor ekonomi dalam sektor energi dan juga mengkonstruksi ide bahwa kerjasama energi lintas negara merupakan bagian dari tanggung jawab moral Denmark dalam menyebarkan nilai-nilai keberlanjutan global. Selanjutnya ada EA atau Energy Analyst, yaitu komunitas epistemik dan lembaga konsultan ilmiah yang berperan penting dalam pembentukan arah kebijakan luar negeri Denmark di bidang energi. EA memiliki sejarah panjang dalam mendukung proyek-proyek pemerintah Denmark melalui penelitian, analisis sistem energi, dan analisis kebijakan energi dan iklim. Lembaga ini juga menjadi mitra teknis bagi Danish Energy Agency atau DEA dalam berbagai program kemitraan bilateral Denmark dengan negara berkembang termasuk Indonesia dan Indo-DEPP. Salah satu kontribusi dalam kerjasama Indo-DEPP adalah penyusunan Rencana Induk Energi Daerah atau RUED dan Peta Jalan Energi Terbarukan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari agenda kerjasama Denmark dan Indonesia pada Indo-DEPP. Selanjutnya adalah Konsito. Konsito berperan strategis dengan membentuk persepsi masyarakat mengenai isu iklim dan energi terbarukan. Melalui survei tahunan yang dilakukan Konsito, yaitu Climate Barometer pada tahun 2022, Konsito menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap isu perubahan iklim dan harapan yang kuat akan pengambilan keputusan terkait transformasi hijau yang cepat dan tegas oleh pemerintah Denmark. Masyarakat Denmark juga mendukung investasi dalam program dan kemitraan internasional berbasis iklim sebagai langkah penting upaya mitigasi iklim global. Dan Konsito berperan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kesadaran iklim dan mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan teknologi bersih dan kerjasama bilateral berbasis iklim. 4.2 Peran negara dalam melanjutkan kerjasama energi dengan Indonesia melalui Indo-DEPP. 4.2.1 Komitmen Denmark dalam rezim internasional. Denmark berkomitmen dalam Paris Agreement yang menjadi landasan kerjasama Indo-DEPP. Indo-DEPP dibentuk untuk mewujudkan target NDC Indonesia pada Paris Agreement. Dengan bergabungnya Denmark kepada rezim iklim global dan juga implementasi rezim iklim tersebut oleh negaranya, maka menunjukkan bahwa ide seperti mitigasi iklim, transisi energi, dan keadilan global yang dimiliki oleh Denmark mendorong kebijakan Denmark dalam melanjutkan kerjasama energi dengan Indonesia. Selanjutnya 4.2.2 yaitu diplomasi hijau terhadap Indonesia. Dalam melaksanakan aksi iklim terkait mitigasi perubahan iklim, Denmark bekerja sama dengan beberapa negara mitra strategis untuk mewujudkan komitmen ini. Kerjasama yang diinisiasi Denmark dengan melakukan Green Diplomacy atau diplomasi hijau sebagai instrumen soft power Denmark. Dalam menginisiasi kerjasama energi dengan Indonesia, Denmark melakukan Green Diplomacy yang telah dilaksanakan selama beberapa kali. Ditandai dengan beberapa kali kunjungan pihak Denmark ke Indonesia. Kunjungan dari pihak Denmark tersebut bertujuan untuk mempromosikan transisi energi, mitigasi perubahan iklim, serta untuk membahas keberlanjutan kerjasama energi yang terjalin antara Indonesia dengan Denmark. Melalui diplomasi hijau, Denmark tidak semata-mata hanya menjalankan kerjasama bilateral dengan Indonesia pada Indo-DEPP untuk memperluas kekuatannya di wilayah Asia Tenggara, namun Indo-DEPP juga sebagai bentuk realisasi norma yang dimiliki dan mewujudkannya dalam institusi bilateral. Keyakinan Denmark terhadap upaya mitigasi iklim adalah upaya kolektif yang berlandaskan oleh prinsip CBDR, membuat Denmark sebagai negara maju turut berpartisipasi aktif dalam kerjasama bilateral pada sektor energi. 4.2.3 Peran aktor negara dalam kerjasama Indo-DEPP. Yang pertama ada Kementerian Luar Negeri Denmark. Kementerian Luar Negeri Denmark berperan sebagai aktor diplomasi dari pihak Denmark yang bertugas untuk menginisiasi, memberi dukungan, serta membantu koordinasi kerjasama energi antara kedua belah pihak. Yang kedua ada Kementerian Iklim, Energi, dan Utilitas Denmark. Selanjutnya ada Kementerian Iklim, Energi, dan Utilitas Denmark, yaitu kementerian di atas Danish Energy Agency yang merancang, membahas kerangka, dan mekanisme pelaksanaan kerjasama Indo-DEPP. Yang terakhir ada Danish Energy Agency atau DEA yang berperan dalam memberi dukungan teknis, pelaksanaan, dan pembangunan kapasitas bagi pihak Indonesia dalam transisi energi. Bab 5 yaitu penutup. 5.1 kesimpulan.
Penelitian ini menganalisis faktor-faktor pendorong kebijakan luar negeri Denmark terhadap Indonesia, khususnya pada program Indo-DEPP, sebagai manifestasi kerjasama energi bilateral. Dengan menggunakan kerangka Ideas-Based State-Centric Theory dari Paul G. Harris, analisis menunjukkan bahwa kebijakan Denmark tidak hanya didasari oleh kepentingan material, melainkan lebih dominan oleh interaksi antara ide normatif dan juga peran negara sebagai aktor utama dalam pembentukan kebijakan luar negeri Denmark. Komitmen internasional khususnya perjanjian Paris dan juga NDC berfungsi sebagai norma eksternal yang memperkuat keyakinan moral Denmark tentang tanggung jawab negara maju terhadap negara mitra yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Perjanjian Paris dengan CBDR sebagai prinsip inti menekankan bahwa emisi historis Denmark mengharuskan dukungan bagi negara berkembang, khususnya Indonesia dalam kasus ini, yang menghadapi masalah iklim struktural seperti banjir, kekeringan, dan ketergantungan pada sumber energi fosil. Analisis dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa ide normatif ini menciptakan tekanan internal diplomasi hijau Denmark yang mengubah norma CBDR menjadi narasi kemitraan saling menguntungkan, di mana transfer teknologi energi baru terbarukan seperti angin dan surya dilihat sebagai solusi logis untuk mitigasi emisi global. Aktor non-negara seperti State of Green, Energy Analyze atau EA, dan Consito menerjemahkan ide ini melalui riset dan kampanye publik yang mengaruhi opini domestik dan parlemen Denmark. Hasilnya, ide normatif tidak hanya membingkai masalah Indonesia sebagai isu keadilan iklim, tapi juga menciptakan legitimasi politik bagi Indo-DEPP. Denmark melalui institusi seperti Kementerian Luar Negeri bertindak sebagai aktor otonom yang mengkoordinasikan dan mengimplementasikan ide dan normatif menjadi kebijakan nyata. Kementerian ini berperan sebagai koordinator utama yang mengintegrasikan ide ke dalam agenda bilateral untuk memprioritaskan kerjasama energi, khususnya Indo-DEPP. 5.2 saran penelitian ini meneliti faktor pendorong Denmark dalam kebijakan luar negerinya melanjutkan kerjasama energi dengan Indonesia. Namun, keterbatasan meliputi ketergantungan pada data sekunder dan fokus tunggal pada perspektif Denmark yang mungkin mengabaikan nuansa domestik dari Indonesia atau dampak eksternal seperti perubahan geopolitik global yang bisa mempengaruhi kelanjutan kerjasama energi Indonesia-Denmark dalam Indo-DEPP. Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komparatif yang membandingkan modal Denmark dengan negara maju lain dalam kerjasama iklim dengan negara berkembang, khususnya di Asia Tenggara. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan kerangka konsep yang berbeda agar menambah kacamata baru bagi pengetahuan terkait kerjasama yang dilakukan negara maju dengan negara berkembang. Baik, sekian presentasi dari hasil penelitian yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.